dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang mulia para duta besar dan perwakilan negara-negara sahabat, yang kami hormati para ketua lembaga negara, para menteri Kabinet Indonesia Maju, serta para undangan dan hadirin sekalian. Kami mengucapkan selamat datang di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta dalam acara Peragaan Kemampuan Alutsista dalam rangka Indodefense 2022 Expo dan Forum. Acara pagi ini segera kita mulai. Diawali dengan laporan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Laporan pelaksanaan Pameran Indo-Defense 2022 Expo dan Forum. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia. 1. Kami ucapkan selamat datang pada acara live demo alutsista buatan dalam negeri pada Pameran Indo-Defense 2022 Expo dan Forum. Indo-Defense tahun ini diselenggarakan pada tanggal 2 sampai dengan 5 November 2022. Merupakan penyelenggaraan ke-9 yang telah dimulai sejak tahun 2004 dan diselenggarakan setiap 2 tahun sekali. 2 tema Indo-Defense 2022 adalah Peace, Prosperity, Strong Defense, yaitu perdamaian, kesejahteraan, dan pertahanan kuat, di mana Indonesia berkomitmen untuk selalu terbuka dalam hubungan eksternal dengan semua negara, menjalankan diplomasi pertahanan serta meningkatkan kekuatan pertahanan dengan mengembangkan alutsista buatan dalam negeri, misi pertahanan Indonesia kepada dunia, serta mendorong dan memajukan industri pertahanan menuju kemandirian pemenuhan Al-Palhankam. Selain itu, untuk menciptakan peluang usaha dan pertukaran teknologi antara negara.
Tahun ini Indo Defense dilaksanakan di 3 tempat, yaitu Indo Defense Expo dan Forum di Kemayoran, Indo Marine Expo dan Forum di Pondok Dayung, Jakarta, dan Indo Aerospace Expo dan Forum di Halim Perdana Kusuma. Peserta tahun ini terdiri dari 905 perusahaan, 158 perusahaan dari dalam negeri, dan 747 perusahaan dari luar negeri, dari 59 negara. Perwakilan delegasi hadir dari 31 negara. Menteri Pertahanan dan Wakil Menteri Pertahanan dan Panglima-Panglima pasukan pertahanan dari luar negeri adalah sebanyak 21 pejabat. Selanjutnya, dimohon dengan hormat kepada Presiden Republik Indonesia menyaksikan demonstrasi live produk alutsista dari dalam negeri. Laporan selesai. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita saksikan bersama demonstrasi kemampuan prajurit Komando Pasukan Khusus. Selamat menyaksikan. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita saksikan penampilan kemampuan prajurit Kopassus di bawah pimpinan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Mayor Jenderal TNI Iwan Setiawan, lulusan Akademi Militer tahun 1992. Unjuk kemampuan ini juga dalam rangka kesiapan pengamanan presidensi G20 di Bali. Tepat di hadapan kita, yang disimulasikan sebagai tebing tinggi dan curam, prajurit-prajurit terbaik Kopassus menampilkan kemampuan pendaki serbu. Pendaki serbu merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seluruh prajurit Kopassus. Kita layangkan pandangan ke sektor kiri tribun utama. Terlihat pos komando taktis mobile Kopassus yang siap untuk mengendalikan operasi. Pada operasi ini terdapat 3 trouble spot yang berbeda di waktu yang bersamaan. Operasi khusus ini berada di bawah kendali taktis Komandan Satuan 81 Kopassus, Kolonel Infanteri Raden Nasrul Fatur Rahman, lulusan Akademi Militer tahun 2000. Skenario jaringan teroris melaksanakan aksi serangan teror di 3 tempat yang berbeda pada waktu yang bersamaan. Pertama, prakondisi penyanderaan di moda transportasi umum. Prakondisi markas teroris di medan ekstrim berupa tebing dan hutan. Dan prakondisi penyanderaan di gedung. Teknik yang digunakan antara lain panjat bebas, naik tali, dan memanjat menggunakan kabel penangkal petir yang umumnya terdapat pada setiap bangunan. Teknik pendaki serbu ini digunakan untuk menaklukkan medan ekstrim dan sangat efektif dalam mendekati sasaran secara rahasia. Tim pendaki serbu Kopassus telah tiba di puncak ketinggian. Selanjutnya kita lihat di depan, terdapat 2 pos tinjau musuh. Tim aksi khusus melaksanakan infiltrasi secara rahasia, diawali dengan kelompok perintis melaksanakan teknik head down. Dan dari kejauhan, tim sniper Kopassus bersiap di kedudukan tembak.
Tim sniper berhasil melumpuhkan pos tinjau musuh. Selanjutnya tim aksi khusus melaksanakan mass jump dan head down untuk mempercepat pelaksanaan infiltrasi dan memberikan unsur pendadakan. Tim motoris dengan membawa satwa sebagai tim bantuan melaksanakan pengamanan perimeter terluar untuk menutup jalur-jalur pelolosan musuh. Dan dengan sigap, satwa K9 melewati rintangan maupun hambatan, menyerang dengan sangat cepat dan berhasil melumpuhkan dan menewaskan teroris. Kita layangkan pandangan ke sisi kanan panggung utama. Tim aksi khusus melaksanakan link up untuk melakukan serbuan. Tim aksi khusus dengan menggunakan Tektor Thermal Breaching, mereka akan menerobos masuk ke dalam pos pengendalian utama teroris. Dengan kemampuan pertempuran jarak dekat, Sandra berhasil diselamatkan. Dengan mengutamakan kerahasiaan dan pendadakan, markas pusat kendali kelompok teroris berhasil dikuasai. Selanjutnya kita layangkan pandangan ke sebelah kanan tribun utama. Pada waktu yang bersamaan dan tempat yang berbeda, kelompok teroris telah menguasai salah satu gedung yang akan dijadikan tempat acara kenegaraan. Untuk menciptakan entry point bagi pasukan, tim aksi khusus menggunakan kendaraan taktis yang memiliki spesifikasi full armor, sehingga dapat menghancurkan permukaan keras seperti tembok dan beton, guna menciptakan unsur pendadakan. Dan pada waktu yang bersamaan, tim aksi khusus melaksanakan infiltrasi udara di atas gedung Hode menggunakan Helibel 412 penerbat dengan teknik fast roping. Dalam aksi penyelamatan Sandra di gedung, para prajurit menampilkan kemampuan pertempuran jarak dekat atau close quarter battle. Pada saat yang bersamaan dan tempat yang berbeda, penyanderaan dan aksi teror juga terjadi di moda transportasi umum. Dengan manuver dari rantis atap, ILSV dan jangkel yang sudah dimodifikasi, tim aksi khusus melaksanakan intercept dan menutup jalur bis. Disusul dengan tim motoris menggunakan motor listrik buatan Indonesia melaksanakan pengamanan di perimeter terluar. Selanjutnya kita layangkan pandangan ke sebelah kanan tribun utama. Tim aksi khusus berhasil melumpuhkan musuh dan membawa Sandra ke atap gedung. Satu unit helikopter Bell 412 penerbat bersiap melaksanakan teknik evakuasi Sandra media udara menggunakan sarana muatan gantung. Bell 412 EPI merupakan helikopter buatan PT Dirgantara Indonesia yang merupakan anggota Holding Defense ID telah mengirimkan total 50 unit helikopter 412 series kepada TNI AD. Alat muatan gantung AirTag ini selain untuk pelaksanaan operasi khusus juga dapat berfungsi
untuk operasi bantuan kemanusiaan dan evakuasi korban bencana alam. Helibel 412 penerbang berhasil membawa sanda eksfiltrasi menuju ke basis operasi. Demikianlah penampilan kemampuan prajurit Komando Pasukan Khusus. Salam hormat kami. Peace, prosperity, and strong defense. Berani, benar, berhasil. Komando! Hadirin sekalian, pada layar videotron di depan kita, ini telah ditampilkan sebuah video yang menunjukkan kemampuan alutsista TNI dari 3 matra. Matra darat, laut, dan juga udara. Sementara itu di area peragaan, para prajurit dari Satuan Detasemen Kawal Khusus Kementerian Pertahanan serta pasukan komponen cadangan tengah melakukan persiapan. Berbagai macam alutsista telah berada di posisi masing-masing. Para pasukan kini tengah melakukan pengecekan akhir pada alutsista yang selama ini telah membantu pasukan TNI dalam berbagai tugas negara. Sebagai pembuka berikut adalah pasukan anggota Kepolisian Republik Indonesia memasuki area peragaan. Dilengkapi dengan kendaraan taktis ILSV, Indonesian Light Strike Vehicles J-Forces. Hadirin, kita pandangan kita ke langit biru. Dari arah kanan menuju ke arah kiri tribun kita saksikan flypast dari pesawat tempur Rafale melintas. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Dan pesawat tempur ini akan menjadi kekuatan Tentara Nasional Indonesia dan sedang dalam proses produksi. Berikut adalah pasukan anggota kepolisian dan dilengkapi dengan kendaraan taktis ILSV, Indonesian Light Strike Vehicle J-Forces dari PT Jala Berikat Nusantara Perkasa, dikenal dengan sebutan Ransus GAG Brimob. Kendaraan satu ini telah dilindungi dengan bodi dan kaca yang sesuai dengan material armor standar NIJ level 3. Pasukan dari Denwalsus Kementerian Pertahanan Republik Indonesia memasuki area peragaan bersamaan dengan sebuah kendaraan tempur dari PT Pindad Member of Defense ID ANOA APC RCWS dengan lincah bermanuver di area peragaan.
Dan sesaat lagi kita akan kembali menyaksikan inilah Rafale, pesawat tempur yang segera menjadi kebanggaan Indonesia. Turun dari kendaraan tempur, pasukan yang tergabung ke dalam tim Alpha telah siap melaksanakan tugas. Tim ini dibalut dengan perlengkapan PAM VVIP dari PT Rido Agung Mitra Abadi atau J-Forces. Terdiri dari helm anti peluru level 3A dan rompi anti peluru level 4. Perlengkapan ini telah digunakan pas Pampres dalam kunjungan kerja ke Ukraina dan Rusia. Tim Alpha juga telah dilengkapi dengan military boots Abimanyu yang merupakan hasil karya PT Sepatu Anak Bangsa. Salah satu keunggulan sepatu ini ialah mampu melewati medan ekstrim yang berlumpur. Hadirin sekalian, keberadaan teknologi drone membantu pasukan dalam melakukan pengintaian. Pasukan militer kita memanfaatkan aset nano drone Bak Plus Nano Quadcopter Family dari PT BTI Indo Tekno. Mampu dimanfaatkan dengan tugas utama pengintaian. Salah satu keunggulan drone ini ialah mampu digunakan dalam segala cuaca. Selain nano drone, pasukan juga dapat memanfaatkan drone Brinch Lemur S dari PT Halo Indah Permai. Salah satu kelebihan drone ini ialah mampu menjadi glass breaker untuk memecahkan kaca rumah, kaca mobil, hingga kaca gedung. Drone berikutnya milik Universitas Pertahanan, Multi-Role Weaponized Drone, sebuah drone pintar yang tidak hanya mampu melakukan misi pengintaian, tetapi juga telah dipersenjatai, guna dapat menghancurkan sasaran lebih besar seperti tank ataupun mobil pasukan. Dapat kita saksikan di sekitar area pilot drone juga telah siaga anggota dari Satuan Komponen Cadangan Kadet Unhan Republik Indonesia yang bertugas untuk mengamankan sang pilot drone. Selanjutnya kembali memasuki area peragaan. Kendaraan tempur dari PT Pindad Member of Defense ID, medium tank Harimau, telah terbukti mampu memperkuat pertahanan negara kita. Harimau adalah medium tank pertama di Asia Tenggara. Diciptakan khusus agar sesuai dengan daerah operasi tropis seperti hutan yang banyak tersebar di wilayah NKRI. Mengikuti di belakangnya, kendaraan tempur Badak 6x6 juga telah bermanuver melewati obstacle yang ada. Rampur Badak telah dilengkapi dengan Central Tire Inflation System atau CTIS. Team Bravo ready. Team Charlie ready. Team Delta ready. Selanjutnya, telah hadir prajurit yang tergabung dalam tim Bravo, Charlie, dan Delta, bersiap melakukan tugas. Tim Bravo telah dilengkapi dengan alat komunikasi Dicom RF40 handheld radio dari PT Wahgo Internasional. Handy Talkie ini telah mampu menghadirkan gelombang terbaru WF40 True Minute. Tim Charlie bersiap melakukan aksi memutus kawat baja. Tim ini dibekali dengan knife multi-tools Victorinox dari PT Kawan Lama Inovasi yang memiliki kemampuan khusus untuk memotong kawat berduri. Sementara itu tim Delta dilengkapi dengan sarung tangan pamungkas, sarung tangan anti api serta anti sayap dari PT JJ Gloves Indo.
dilengkapi dengan knuckle impact protector guna melindungi tangan dari benturan benda keras dan pukulan. Selanjutnya kita saksikan bersama kendaraan yang dipersembahkan oleh PT Pindad Member of Defense ID. Kendaraan taktis Komodo telah teruji digunakan TNI pada misi United Nations Peacekeeping Operations di Kongo. Memiliki kecepatan hingga 80 km per jam dengan daya jelajah sejauh 450 km. Menyusul di belakangnya, kendaraan taktis Maung Rantis ini menggunakan mesin diesel 4 silinder turbocharged yang mampu dipacu dengan kecepatan maksimal 140 km per jam. Selain kendaraan taktis, PT Pindad Member of Defense ID berinovasi dengan memproduksi kendaraan roda 2 berenergi listrik bernama Morino Moto EV. Motor listrik yang hampir seluruh komponennya diproduksi di dalam negeri. Motor ini juga telah digunakan untuk berbagai macam kegiatan patroli. Menyusul di belakangnya, E-Tactical Stealth Trail karya PT Land Industry Member of Defense ID. Motor trail dengan daya listrik murni, hasil karya anak bangsa. Merupakan hasil kerjasama PT Land Industry Member of Defense ID dengan bagian pengembangan Kementerian Pertahanan atau Balitbang Kementerian Pertahanan. Selanjutnya, PT Pindad Member of Defense ID juga memiliki kendaraan tempur Anoa Recovery, memiliki kemampuan untuk mengangkat atau menarik beban berat. Hadirin yang terhormat, selanjutnya mari kita arahkan pandangan kita pada sebuah kendaraan taktis yang telah memasuki area peragaan. Inilah P6 atau P3 atau All Terrain Assault Vehicle dari PT Sentra Surya Eka Jaya yang memiliki kemampuan intervensi kuat serta daya jelajah yang jauh dengan kecepatan maksimal hingga 100 km per jam. Di dalamnya, sang driver telah menggunakan Integrated Personal Protection atau IPP Set Pestek, Persada Aman Sentosa Tactical, sebuah seragam tempur lengkap dari PT Persada Aman Sentosa. Team Echo ready. Team Forest ready. Hadirin yang terhormat, selanjutnya tim Echo dan Forest telah memasuki area peragaan. Kedua tim ini telah dilengkapi dengan seragam Integrated Personal Protection IPP Set, Parabellum Scuffs, Scalable Combat Application Vector System dari PT Parabellum Taktis Indonesia. Seragam yang dirancang khusus sesuai dengan Military Specification Standard. Selain seragam, mereka juga telah menggunakan military boots milik PT Parabellum Taktis Indonesia. Dibuat menggunakan kulit premium serta telah memiliki keunggulan tahan air. Selanjutnya, kini kendaraan taktis lainnya dari PT Pindad Member of Defense ID telah memasuki lapangan peragaan. Kendaraan tempur Anoa Ambulance berkapasitas 7 orang dengan berbagai kelengkapan medis seperti tabung oksigen dan alat pacu jantung telah tersedia di dalamnya. Menyusul di belakangnya, segera kita akan perlihatkan salah satu kendaraan khusus yang luar biasa. Inilah MV Cruiser Urban Tactical yang telah dilengkapi Jetline, inovasi terbaru dari PT Pindad Member of Defense ID dalam industri kendaraan taktis 4x4. Team Golf ready. Team Romeo ready.
Tim golf memasuki area peraga dengan balutan seragam tempur Integrated Personal Protection atau IPP set dari PT Sri Rejeki Isman atau Sritex. Terdiri dari dua jenis IPP set hitam dan IPP set loreng. Sempurna, melindungi prajurit dari ujung kepala hingga ujung kaki. Bersama dengan tim golf, tim Romeo juga telah memasuki lapangan peragaan. Dibekali senjata SS2 V5A1 dari PT Pindad Member of Defense ID. Senjata dengan panjang 255 mm serta memiliki jangkauan jarak efektif hingga 200 meter. Selain senjata, kedua tim juga telah dilengkapi dengan military boots Marvel Black Armor dari PT Venamon. Sepatu ini memiliki keunggulan cepat kering dan dapat menyerap kelembapan. Kini kita kembali masuk pada sebuah kendaraan taktis hasil karya anak bangsa dari PT Jala Berikat Nusantara Perkasa atau J-Forces, ILSV RCWS Kopasgat. Kendaraan multiguna yang dapat beroperasi di segala medan, dilengkapi dudukan senjata yang sudah tersedia di atap kendaraan. Versi armored body panels ini dapat berfungsi sebagai rampur taktis bagi satuan operasi atau sebagai kendaraan penyelamatan bagi VVIP. Menyusul di belakangnya sebuah kendaraan taktis NMS 4x4. Sebuah kendaraan taktis dengan bobot yang relatif ringan sehingga mampu menghasilkan penggerakan lincah dan cepat. Kendaraan ini juga akan di-assembly di Indonesia dan akan bekerja sama dengan PT Jala Berikat Nusantara Perkasa atau J-Forces. Tim Sarah ready. Hadirin sekalian, kini di area peragaan terlihat tim Sierra. Tim ini ditunjang dengan alat komunikasi dari PT Motorola Solusi Indonesia. Sebuah alat komunikasi dengan tipe APX1000i. Salah satu keunggulan dari handy talkie ini ialah mampu bertahan dalam genangan air sedalam 1 meter selama 30 menit. Sementara itu, tim Tango telah siaga pada area rappelling. Tim Tango siap menuruni rintangan tebing dengan teknik rappelling. Tim ini telah menggunakan seragam kamuflase loreng hutan Indonesia, karya dari PT Batanghari Sukses Makmur. Melengkapi persenjataan pendukung, sebuah unit remote control weapon system atau sistem kendali jarak jauh karya anak bangsa dari PT Respati Solusi Rekatama RCWS telah terpasang pada unit ANOA. RCWS dapat dilengkapi dengan senjata kaliber 12,7 mm dan 7,62 mm. Karya membanggakan hasil pengembangan PT Respati melalui Litbang dengan Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Darat, serta program pengembangan teknologi industri pertahanan Kementerian Pertahanan. 100% dirancang dan dikerjakan oleh anak bangsa. Hadirin yang terhormat, mari kita alihkan pandangan ke atas. Tim penerjun gabungan pasukan khusus TNI dengan menggunakan helikopter Mi-17 TNI Angkatan Darat telah bersiap mendarat di area peragaan Indo Defense 2022 Expo dan Forum.
Yang terhormat Presiden Republik Indonesia dan seluruh hadirin sekalian, telah kita monitor dari ketinggian 8.000 feet Mi-17 dari Pusat Penerbangan Angkatan Darat dengan pilot Letu Penerbang Luki dan co-pilot Letu Penerbang Budi Utomo sudah memberikan flight reportnya bahwa 7 peterjun sudah exit dari pesawat Mi-17. Beri aplaus yang meriah. Hadirin sekalian, marilah sama-sama kita layangkan pandangan ke atas, di mana seperti yang kita saksikan pada pagi hari ini, sangat gelap di atas kita, tetapi itu tidak menurunkan semangat para peterjun yang melaksanakan penerjunan pada pagi hari ini. Dan kami informasikan pula bahwasannya penerjunan pada pagi hari ini dilaksanakan sebanyak 2 putaran. Putaran pertama terdiri dari 7 peterjun dengan 2 pembawa satwa penyerang. Dan putaran kedua dilaksanakan oleh 7 peterjun dengan 3 orang pengibar bendera. Kita saksikan sama-sama di udara, ke-7 peterjun sudah mengembang dengan sempurna. Inilah dia peterjun terbaik Tentara Nasional Indonesia. Para hadirin yang berbahagia, kami informasikan bahwa kemampuan terjun bebas militer atau military freefall ini merupakan salah satu kemampuan khas yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia yang dalam pelaksanaan sebenarnya menggunakan full combat gear yang dirancang khusus agar mampu diterjunkan dengan metode HAHO, High Altitude High Opening, maupun HALO, High Altitude Low Opening, guna menghindari pendeteksian musuh sehingga pasukan yang disusupkan dapat menciptakan pendadakan yang luar biasa terhadap lawan dalam suatu misi operasi rahasia. Hadirin sekalian, kita saksikan bersama di udara, ke-7 peterjun sudah melaksanakan manuver bagaimana para peterjun harus bisa menguasai medan yang sebenarnya pada drop zone yang sudah ditentukan. Hadirin yang berbahagia, selain itu dengan kemampuan akurasi, dengan metode tandem, para peterjun juga mampu yaitu menerjunkan dalam situasi operasi militer perang maupun operasi militer selain perang, yaitu dengan tandem dokter ke suatu daerah maupun yaitu munisi dan juga dorongan logistik ke suatu daerah yang tidak dapat ditempuh melalui darat maupun udara. Dan tandem satwa seperti yang kita laksanakan pada hari ini, yaitu untuk mendukung operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Kita saksikan bersama ke-7 peterjun pada pagi hari ini. Ada Sertu Gugun dari Denmatra 1 Kopasga dengan rekor penerjunan 355 kali. Dan juga ada Serda Paul dari Denmatra 1 Kopasga dengan rekor penerjunan 335 kali. Kita saksikan bersama sudah melaksanakan manuver leader kita yaitu Sertu Gugun dari Denmatra 1 Kopasga. Persiapan untuk melaksanakan pendaratan, sama-sama kita alihkan pandangan ke sebelah kiri tribun. Dengan perhitungan yang matang, langsung saja mengambil posisi final, persiapan untuk melaksanakan pendaratan. Beri aplaus yang meriah, happy landing. Dan menyusul di belakangnya ada Serda Paul dari Denmatra 1 Kopasga. Persiapan untuk melaksanakan pendaratan, tentunya dengan perhitungan yang matang. Beri aplaus sekali lagi yang meriah, happy landing. Dan menyusul di belakangnya masih melaksanakan manuver ada Kopda Arif dari Denmatra 1 Kopasga dengan rekor penerjunan 320 kali, masih mengambil posisi persiapan untuk melaksanakan pendaratan.
tentunya dengan perhitungan yang matang harus bisa masuk ke sasaran dalam keadaan aman. Beri aplaus sekali lagi yang meriah. Happy landing. Dan menyusul di belakangnya ada Sertu Eko dari Denmatra 1 Kopasga dengan rekor penerjunan 367 kali. Kita saksikan bersama, bersiap untuk melaksanakan pendaratan. Dan juga ada di depannya, inilah dia pembawa satwa kita, Letda Infantri Kholi dari Satuan 81 Kopassus, bersiap untuk melaksanakan landing. Beri aplaus sekali lagi, happy landing. Dan masih berputar-putar di udara, putaran kedua sudah lompat dari pesawat Mi-17 dengan payung yang berwarna-warni menghiasi indahnya langit Jakarta. Kita saksikan bersama, inilah dia peterjun pembawa satwa selanjutnya, ada Letda CZI Teddy M. Romdon dari Satuan 81 Kopassus. Para peterjun ini tentunya yaitu memiliki kualifikasi tandem master karena tidak semua peterjun bisa terjun membawa satwa penyerang. Kita saksikan melaksanakan manuver persiapan untuk melaksanakan pendaratan. Letda CZI Teddy M. Romdon, happy landing. Para hadirin sekalian, kita arahkan pandangan kita ke atas lagi. Masih melaksanakan manuver di udara. Para peterjun terbaik Tentara Nasional Indonesia, baik darat, laut maupun udara, sudah melaksanakan manuver, yaitu dengan perhitungan yang sangat baik karena cuaca pada pagi hari ini anginnya berubah-ubah dengan kecepatan kurang lebih 10 sampai dengan 12 knot. Bagaimana para peterjun harus bisa membaca situasi angin agar supaya dapat landing dalam keadaan aman pada drop zone yang telah ditentukan. Kita saksikan bersama satu orang peterjun putaran pertama persiapan mengambil posisi final persiapan untuk melaksanakan pendaratan. Ada Serda Romli dari grup 3 Kopassus dengan rekor penerjunan 126 kali. Hadirin sekalian, inilah dia peterjun terbaik Tentara Nasional Indonesia sedang melaksanakan manuver persiapan untuk melaksanakan pendaratan. Sekali lagi kita beri aplaus yang meriah, happy landing. Dan para hadirin sekalian, marilah sama-sama kita arahkan pandangan ke atas. 3 bendera yang berukuran besar sudah berkibar dengan gagahnya. Ada bendera Indo Defense, kemudian ada bendera Kementerian Pertahanan dan juga tentunya bendera kebangsaan Republik Indonesia. Kita saksikan leader kita sudah bersiap melaksanakan manuver persiapan untuk melaksanakan pendaratan. Ada Sertu Sutopo dari Denjaka dengan rekor penerjunan 1360 kali. Bersiap melaksanakan final approachment persiapan untuk pendaratan. Kita saksikan, tentunya kita beri dengan tepuk tangan yang meriah, happy landing. Dan menyusul di belakangnya masih melaksanakan manuver, ada Sertu Purwanto dari Denjaka dengan rekor penerjunan 1085 kali. Kita saksikan bersama sudah melaksanakan persiapan untuk mengambil posisi final persiapan untuk mendarat. Kita saksikan bersama dengan perhitungan yang matang. Ya. Info bahwa parasut yang digunakan para peterjun pada putaran kedua ini adalah parasut yang biasa digunakan untuk melaksanakan ketepatan mendarat atau mendarat satu titik di tempat yang telah ditentukan. Beri aplaus sekali lagi untuk peterjun kedua kita, Sertu Purwanto. Happy landing. Dan menyusul di belakangnya ada Sertu Retno dari Denjaka dengan rekor penerjunan 1120 kali. Kita saksikan bersama sudah melaksanakan manuver, bagaimana juga bendera
di atas kita sudah melaksanakan formasi ular-ularan agar supaya dapat masuk ke satu titik dalam keadaan aman. Selanjutnya, kita sambut juga ada peterjun keempat yaitu Serda Deki dari Denjaka dengan rekor penerjunan 1010 kali. Secara bersamaan kedua peterjun ini persiapan untuk mengambil final, persiapan untuk melaksanakan pendaratan. Tentunya dengan perhitungan yang matang, kiri dan kanan agar supaya dapat tetap masuk dalam satu drop zone yang telah disediakan. Beri aplaus yang meriah. Happy landing. Para hadirin sekalian, kita saksikan bersama di udara ketiga peterjun terakhir kita yang mengibarkan bendera, yaitu Serda Ismunandar, bendera Indo Defense dari Denjaka dengan rekor penerjunan 1060 kali. Dan menyusul di belakangnya ada Letda Infanteri Suhari yang mengibarkan bendera Kementerian Pertahanan dari grup 3 Kopassus dengan rekor penerjunan 1115 kali. Dan menyusul di belakangnya Kopda Sutomo yang mengibarkan bendera merah putih dari Denmatra 1 Kopasga dengan rekor penerjunan 350 kali. Sekali lagi boleh kita beri aplaus yang meriah untuk para peterjun terbaik Tentara Nasional Indonesia. Hadirin sekalian, dan kami informasikan pula bahwasannya terjun payung selain merupakan terjun bebas militer juga menjadi salah satu yang dipertandingkan baik nasional maupun internasional. Dan untuk itu para prajurit ini juga ada yang dilatih khusus untuk siap dipertandingkan baik di kancah nasional maupun internasional. Hadirin sekalian, kita sambut bersama sudah mengambil posisi persiapan untuk pendaratan. Ada Serda Ismunandar yang mengibarkan bendera Indo Defense dari Denjaka. Beri aplaus yang meriah sekali lagi. Happy landing. Dan menyusul di belakangnya ada bendera Kementerian Pertahanan yang dikibarkan oleh Letda Infanteri Suhari dari grup 3 Kopassus. Persiapan mengambil posisi final approachment, persiapan untuk melaksanakan pendaratan. Kita saksikan bersama. Hadirin sekalian, beri aplaus yang meriah. Ada juga bendera merah putih. Inilah bendera Kemhan. Happy landing. Dan menyusul di belakangnya bendera kebangsaan, bendera merah putih. Beri aplaus sekali lagi untuk para peterjun yang sangat luar biasa. Para hadirin sekalian, kami informasikan bahwasannya pada saat pendaratan ketiga bendera tadi terjadi perubahan angin yang sangat kencang, tetapi itu tidak menurunkan semangat para peterjun terbaik kita. Bagaimana mereka tetap bisa landing dengan aman di satu drop zone yang telah ditentukan. Para hadirin sekalian, demikianlah tadi seluruh rangkaian penerjunan telah dilaksanakan. Para peterjun sudah mendarat dengan aman dan selamat tentunya. Sekali lagi, saya Serka Koat Desi Alfianita mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Komando! Sekali lagi kita berikan aplaus yang sangat meriah untuk penampilan demonstrasi kemampuan alutsista dalam rangka Indo Defense 2022 Expo dan Forum. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang membahagiakan ini, Presiden Republik Indonesia berkenan untuk memberikan nama pada produk kendaraan karya anak bangsa. Produk dari PT Land Industri dan PT Pindad yang merupakan bagian dari Defense ID. Yang pertama, pemberian nama untuk motor listrik dan rantis, produk PT Pindad. Kemudian motor listrik
produk PT Land Industri. Mohon berkenan kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia. Nama akan saya berikan minggu depan, bukan hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian acara pada pagi hari ini. Selanjutnya kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia beserta rombongan terbatas berkenan menuju pameran Indodefense 2022 Expo dan Forum. Hadirin dimohon berdiri. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.